Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Nurdin Halid, PLN dan Pertamina dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kehadirannya. Sebelum ke PLN dan Pertamina, Pak, pada kesempatan hari ini di forum rapat terbuka ini, kami menyampaikan kekecewaan kami atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak. Sungguh kami sangat kecewa itu, Pak, karena soal Koperasi Merah Putih ini sampai detik ini Menteri Koperasi sebagai mitra kerja Komisi 6 sekalipun satu bait kata pun kami belum pernah mendapat penjelasan dari Menteri Koperasi yang bertanggung jawab atas itu, Pak. Di tempat ini kami tunggu, saya dengar hari Senin tapi belum ada keputusan yang jelas. Karena Selasa kami sudah reses dan tidak ada waktu lagi untuk membahas ini. Tidak ada maksud lain-lain. Kami, jangan lihat baju kami PDI Perjuangan, tapi ketum kami meminta kami untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo agar betul-betul sukses membawa kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga kami tunggu penjelasan dari Menteri Koperasi untuk bagaimana hadir di tempat ini, menjelaskan bagaimana model bisnis dari Koperasi Merah Putih ini, kemudian pendanaan dari mana dan sebagainya, karena tidak ada kata gagal terhadap program ini, Pak. Kalau gagal, menghancurkan semua hal yang ada di BUMN dan koperasi begitu, Pak. Nah, kemudian pertama tentu kami tadi ngapresiasi atas paparan dari Pak Simon, kemudian Pak Dirut, PLN, apalagi soal tadi dipaparkan soal stress test, tentu penting untuk bagaimana memitigasi agar ke depan tantangan ekonomi global yang tidak tentu termasuk naik turunnya dolar yang seperti roller coaster begitu, tentu ini sebuah masukan bagi kami. Kabar baik juga untuk rakyat, ternyata dengan stress test tadi ternyata ketahanan Pertamina dan PLN cukup baik. Kami apresiasi kepada panjenengan atas hal itu begitu. Nah, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, tapi harapan kami sekali lagi memang cara menyampaikan kami itu seperti ini begitu. Kalau di rapat sebelumnya saya kemudian sampai ditelepon oleh beberapa oknum, dipikir kami marah-marah, tidak. Cara ngomong kami adalah bagian dari kecintaan kami kepada rakyat, kecintaan kami kepada Pak Presiden Prabowo. Karena beliau adalah presiden kami semua. Sekali lagi jangan dilihat kami dari PDI Perjuangan dipikir kita ini tidak pro pemerintah, tidak. Ketum kami menyampaikan bahwa kami semua harus mengawal kebijakan dari Presiden Prabowo agar sukses begitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang pertama, Pak, yang ingin saya sampaikan di tempat ini, Pak, kelangkaan BBM di Balikpapan. Tentu ini sebuah ironi, kota minyak tapi langka minyak. Balikpapan yang selama ini kita tahu bersama salah satu produsen minyak, bahkan kilang terbesar minyak nomor 2 ada di Balikpapan. Tapi jenengan tahu hari ini negara kita disuguhkan bagaimana antri berkilo-kilometer warga Balikpapan mau beli BBM, Pak. Berjam-jam mereka untuk bagaimana bisa beli BBM. Padahal Balikpapan sekali lagi adalah salah satu produsen terbesar minyak. Lalu saya nggak habis pikir bagaimana dengan daerah-daerah lain. Kalau Patraniaga wilayah Balikpapan menyampaikan karena kendala distribusi, ini Balikpapan loh, Pak. Ini bukan Papua begitu loh. Lalu apa yang terjadi? Tidak cukup menjelaskan dengan kendala distribusi. Maka kalau kita baca di salah satu pengamat di Kompas tadi pagi, bahwa biasanya adalah pola lama yang dilakukan oleh Pertamina, salah satunya adalah mungkin karena mau menaikkan harga BBM, atau mau menarik satu produk, atau mau ganti pemain. Maksud kami, apapun tujuan dari Pertamina, jangan korbankan rakyat, Pak. Apalagi di Balikpapan. Ingat cita Pak Presiden Prabowo bahwa seluruh elemen pemerintah wajib memudahkan segala kebutuhan rakyat. Tapi panjenengan semua sebagai pembantu presiden ya harusnya hadir sekuat tenaga dengan segala daya dan upaya menghadirkan BBM yang terjangkau dan juga mudah didapatkan oleh mereka. Maka pertama yang kami tanyakan, kapan rakyat Balikpapan bisa mengakses BBM dengan mudah, Pak? Ini bukan soal Balikpapan, Pak. Seperti saya sampaikan tadi, Balikpapan pusatnya BBM,
Tapi langka, bagaimana daerah lain? Kalau BBM gagal di Balikpapan akan jadi bom waktu, di daerah lain juga akan terjadi hal demikian. Maka kami ingin tanyakan di tempat ini, ada apa dengan sistem distribusi sebenarnya Pak? Kami minta dijelaskan soal itu. Kemudian, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa harapan kami, pola-pola, modus-modus tertentu dalam persoalan ini tidak diterapkan agar tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Termasuk ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantri BBM, wali kotanya malah pergi ke London liburan begitu. Kadang memang kita ini sensitivitas kita terhadap penderitaan rakyat itu memang kurang kadang begitu. Maka harapan kami bapak-bapak harus punya sensitivitas untuk bagaimana bisa segera merespon hal itu dengan cepat. Kemudian yang kedua Pak, masih di Kalimantan, panjenengan lihat bahwa banyak masyarakat termasuk di media sosial mengeluhkan soal kualitas BBM. Padahal soal kualitas BBM dari jauh hari, bahkan sebelum skandal Patraniaga yang katanya oplosan itu, saya sudah sampaikan bahwa kualitas BBM dikeluarkan oleh masyarakat. Dan sekarang sampai bulan Maret, April, Mei masih dikeluhkan oleh masyarakat Balikpapan soal kualitas BBM yang ketika motornya mereka diisi BBM berbet Pak. Bahkan macet di mana-mana motornya. Dan ini bukan 1, 2, ribuan Pak, puluhan ribu bahkan. Dan kemudian akhirnya Pertamina Patraniaga dipanggil oleh DPRD setempat menjanjikan akan mendirikan 10 bengkel di 10 kota. Walaupun sampai hari ini belum terrealisasi secara optimal begitu. Tapi apakah dengan mendirikan bengkel untuk memperbaiki motor-motor yang macet tadi selesai? Tidak menyelesaikan masalah. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk, ini penting Pak.